Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku yang saya cintai, berjumpa lagi dengan saya ya. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan kalian. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa saya tidak ada niatan sedikit pun untuk menggurui siapapun, untuk mengajari siapapun teman-teman ya. Jadi saya ingin di sini kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya. Kita sharing di sini ya. Sehingga ke depan gitu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Ke depan kita bisa menjadi pribadi yang lebih sadar gitu ya. Melihat keadaan ya, melihat fenomena yang ada dalam kehidupan ini. Saya itu sering mengatakan bahwa saya ini bukan kebenaran absolut ya. Jadi kalian bisa berbagi ya lewat kolom komentar ya, atau nanti mungkin ada yang ingin dibahas, boleh kalian juga berbagi, Mas tolong bahas ini misalnya. Nanti saya akan membahas sesuai dengan pengetahuan saya, sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan kemampuan saya teman-teman. Kemudian teman-teman, saya itu kurang suka ya ketika ada orang yang terlalu memaksakan pendapatnya gitu, pendapat dia, atau bahkan dia mengutip pendapat dari buku, dari kitab gitu, untuk menguatkan pendapat dia gitu. Saya kurang suka sih teman-teman. Bukan saya tidak suka baca buku ya, bukan saya tidak suka baca kitab ya, saya tuh suka baca buku ya, saya senang baca kitab juga, tapi saya belajar juga berpikir gitu. Jadi tidak hanya membaca kemudian copy paste ya. Copy paste itu kan bahasa kurang ini ya. Kalau yang benar itu kan copy paste gitu. Tapi kalau saya tetap mengatakan copy paste gitu, karena sudah terbiasa. Tapi biasanya kalau bilang copy paste itu disalahkan ya sama yang ahli bahasa Inggris gitu. Jadi ada yang kopas lah gitu ya, biar enak. Ada yang kopas gitu kan, ya membaca kemudian disampaikan, membaca kemudian disampaikan gitu. Nah, tapi banyak orang-orang yang seperti itu, mayoritas. Artinya kita tidak boleh gitu. Kita nggak boleh beda dengan buku yang kita baca. Misalnya kita membaca membaca buku atau kitab lah, kitab karya ulama siapa misalnya, kita nggak boleh gitu jauh dari itu gitu. Jadi repot ya memang, karena dan bahkan kita itu di down kan mental kita. Kamu siapa sih gitu, kamu siapa sih berpikir gitu, kamu tuh siapa sih kok berani gitu berpikir bahkan mungkin berbeda dengan pendapat ulama itu misalnya. Saya sebenarnya tidak berbeda teman-teman ya, saya tidak pernah berbeda dengan pendapat ulama manapun, entah itu membaca tafsir ya, entah itu membaca karya ulama tertentu atau membaca karya tulis seseorang, tidak berbeda gitu. Cuman saya mencoba untuk mempelajari kontekstual dari karya beliau-beliau itu. Karena gini sih teman-teman ya, saya bukan orang yang pakar bahasa banget, bukan gitu. Saya bukan orang yang pinter banget, bukan gitu. Tapi saya mencoba menyelami gitu. Ketika saya membaca buku itu, beliau itu lahir dulu tahun berapa ya. Kemudian beliau itu dilahirkan di mana. Kemudian beliau itu orangnya seperti apa. Kemudian kondisi politiknya saat itu seperti apa. Jadi saya belajar untuk kontekstual gitu ketika membaca. Tidak tekstual gitu. Nah, teman-teman selama ini gitu yang saya ajak ngobrol itu sebagian saja yang mau berpikir seperti itu gitu. Mereka kebanyakan itu tekstual. Walaupun mereka ngakunya kontekstual gitu, tapi sebenarnya mereka tekstual ya. Ya gimana lagi ya, cara berpikirnya seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan, saya ingin kita ini sesuai dengan pengalaman kita pribadi, teman-temanku yang saya cintai. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi saya ingin kita itu berbagi sesuai dengan pengalaman kita. Artinya kita berpikir sendiri gitu. Ketika kita membaca buku, membaca kitab gitu, apa sih yang dapat kita ambil dari pendapat penulis gitu, entah itu ulama, entah itu
seorang ilmuwan gitu. Kita tahu cara berpikir beliau gitu. Bukan mengikuti berpikirnya beliau, tapi tahu cara berpikir beliau seperti apa. Sehingga ilmu pengetahuannya tidak stagnan di situ saja, berkembang gitu teman-teman ya. Tapi terserah kalian gitu. Misalnya kalian tetap tidak mau berpikir, ya langsung tekstual sesuai dengan pendapat beliau ya monggo gitu. Misalnya kalian mau berpendapat sendiri, artinya kalian mau berpikir sendiri, menyelami cara berpikir beliau misalnya, ya monggo ikut saya berarti gitu teman-teman. Sehingga kita ini berpikirnya tidak stagnan gitu kan. Baik teman-temanku yang saya cintai, di video ini saya ingin berbagi tentang benarkah gitu gen terbesar kita atau keuntungan besar kita, keberuntungan terbesar kita itu adalah terwujudnya semua keinginan kita teman-teman. Benar tidak ya selama ini gitu kita berdoa kemudian terkabul doa kita, apakah benar bahwa itu adalah gen terbesar buat kita, keberuntungan terbesar buat kita gitu. Kita misalnya kuliah ya, kemudian kita sekolah, kuliah, kemudian menjalani pendidikan sampai beberapa tahun, kemudian kita sukses ya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pegawai, kemudian ada yang jadi penulis, ada yang jadi pengusaha mungkin. Apakah benar gitu terwujudnya semua impian itu adalah gen terbesar buat kita? Ya, saya hanya ingin menyampaikan, hanya mengajak berpikir teman-teman ya. Kalau menurut saya sih teman-teman ya, gen terbesar kita itu bukan pencapaian kita gitu. Tapi gen terbesar kita itu, keberuntungan terbesar kita itu adalah ya prosesnya itu gitu. Prosesnya gitu. Kita bisa belajar ya. Kemudian kita bisa sekolah, kita bisa kuliah gitu. Karena begini sih teman-teman ya, kalau kita hanya mengatakan bahwa gen terbesar kita itu adalah terwujudnya impian kita, terwujudnya keinginan kita gitu, maka saya yakin gitu kita tidak akan mendewasa gitu. Tidak akan mendewasa. Makanya saya pernah menyampaikan mungkin di postingan saya yang sudah lama gitu, kalau sekedar kita ingin mencari ilmu gitu, kita ingin pandai gitu, gampang sekali sekarang gitu, sangat mudah. Kita cukup kursus ya, kita cukup datangi tempat-tempat kursus, kita datangi tempat-tempat yang di situ ya kursus apapun gitu, entah itu belajar tentang bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, belajar tentang bagaimana bermedsos gitu, tuh gampang sekali. Tapi untuk itu kan hard skill ya, hard skill kita gitu, hard skill namanya. Jadi skill kita yang tampak gitu. Tapi untuk bisa menguji, untuk bisa mengasah, bukan menguji ya, mengasah gitu. Untuk mengasah soft skill kita itu tidak cukup hanya dengan kursus teman-teman gitu. Ya harus dengan proses belajar itu. Kita sekolah ya, kita ketemu dengan teman-teman kita di sekolah, karakternya seperti apa. Kemudian kita kuliah ya, kita mondok itu, kita ketemu dengan teman-teman kita seperti apa. Di situlah sebenarnya gen terbesar menurut saya gitu, keberuntungan terbesar gitu. Ketika kita di pondok, kita ada kumpul dengan circle orang-orang baik mungkin ya, circle ya ada juga yang tidak baik gitu. Kita mendewasa gitu. Kita misalnya ketemu dengan sahabat-sahabat kita gitu kan, sahabat kita yang baik, itu adalah gen terbesar gitu, keberuntungan terbesar gitu. Kita berada di circle orang-orang baik ya, sahabat-sahabat kita yang baik. Atau juga kita berada di lingkungan atau circle orang-orang yang tidak baik gitu. Itu juga keberuntungan terbesar gitu buat kita untuk mendewasakan diri kita. Selama ini kita berpikir gitu bahwa keberuntungan terbesar itu adalah tercapainya impian kita, tercapainya keinginan kita ya, tercapainya semua apa yang kita inginkan gitu. Itu adalah keberuntungan terbesar menurut kita selama ini. Atau misalnya kita hubungannya dengan ibadah kepada Tuhan gitu.
kita menganggap bahwa terkabulnya doa-doa kita gitu kan, terkabulnya semua hajat kita itu adalah keberuntungan terbesar buat kita atau gain terbesar buat kita. Tapi menurut saya teman-teman ya, gain terbesar itu adalah kita diberi kemampuan untuk berdoa, itu sudah keberuntungan terbesar gitu. Kita diberi kemampuan untuk beribadah gitu, itu sudah keberuntungan terbesar gitu. Nah, kita selama ini kan misalnya salat tahajud ya, ingin kaya, kemudian kita dengan kaya itu kita menganggap bahwa kaya itu adalah keberuntungan terbesar kita. Kita bisa sholat duha ya, kemudian kita kaya gitu misalnya dengan sholat duha, kita menganggap bahwa itu adalah keberuntungan terbesar kita. Padahal ya menurut saya keberuntungan terbesar itu adalah kita bisa sholat duha, bisa sholat tahajud, bisa berdoa kepada Allah, itu sudah keberuntungan terbesar. Tidak harus tercapai semua apa yang kita inginkan gitu. Tercapai atau tidak apa yang kita inginkan ya, tercapai atau tidak apa yang kita hajatkan, itu menurut saya sih hanya bonus dari Tuhan, itu hanya bonus dari Allah gitu. Akan tapi dengan kita diberi kesempatan untuk berdoa ya kepada Allah, meminta kepada Allah, itu kan ada keromantisan dengan Tuhan gitu. Dengan kita diberi kesempatan untuk sholat ya, ibadah kepada Allah, itu ada keromantisan dengan Allah gitu. Nah, itu yang sering kita lupakan, itu yang sering kita tidak sadari gitu teman-teman. Kita menganggap bahwa pencapaian kita selama ini itu adalah keberuntungan terbesar kita. Kita lupa bahwa proses kita belajar, proses kita kemudian bekerja, prosesnya kita berusaha, prosesnya kita berdoa meminta kepada Tuhan, itu kita selama ini tidak menganggap bahwa itu adalah keberuntungan terbesar buat kita. Inilah yang kemudian menjadikan hidup kita ini menjadi jenuh dalam hidup ini gitu, menjadi bosan dalam hidup ini. Beribadah bosan ya, bekerja bosan, kemudian memiliki sahabat bosan, berada di lingkungan orang baik ya tetap bosan gitu kan, berada di lingkungan orang-orang yang jahat juga bosan gitu. Karena apa? Karena yang kita lihat itu adalah bukan kita lihat adalah kita ingin mencapai apa yang kita inginkan gitu. Kita inginnya gitu, kehidupan ini ideal gitu. Padahal kita harus sadari, berumus ya, bahwa kehidupan ini tidak ada yang ideal teman-teman ya. Tidak ada yang ideal. Seberapapun kita ingin ideal, maka tidak akan pernah kita mencapai kehidupan yang ideal. Kita memiliki sahabat yang baik, pasti ada kekurangannya. Kita memiliki teman yang baik, pasti ada kekurangannya. Kita memiliki teman yang jahat, pasti ada kebaikannya. Jadi kita jangan berharap ideal dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita menyadari gitu bahwa kehidupan ini tidak ideal, maka kita akan menyadari pula gitu bahwa terwujudnya impian kita, terwujudnya semua keinginan kita itu bukanlah keberuntungan terbesar kita gitu. Akan tapi prosesnya itulah ya yang merupakan keberuntungan terbesar buat kita. Mengapa? Karena dengan seperti itu gitu, kita akan menjadi pribadi yang mendewasa gitu. Mendewasa secara jiwa kita, mendewasa secara pribadi kita ya. Pribadi kita mendewasa dengan adanya proses kita bekerja, belajar, bertemu dengan macam-macam orang yang karakternya berbeda-beda ya dalam kehidupan nyata ini. Kemudian kita juga mendewasa secara kejiwaan kita. Kenapa? Karena kita sering berhubungan dengan Tuhan. Kita sering berdoa kepada Allah, kita sering minta kepada Allah, kita sering mendekat kepada Allah gitu. Nah, itu yang sering kita lupakan gitu. Maka menurut saya keberuntungan terbesar dalam hidup ini adalah pendewasaan itu sendiri teman-teman. Ya, kita diberi kesempatan untuk berproses, kita diberi kesempatan untuk berdoa, kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Itulah sebenarnya adalah keberuntungan terbesar bagi kita. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Bagi kalian yang mau berbagi dengan saya, mau berkomentar, boleh komentar di kolom komentar, atau misalnya ada sesuatu yang ingin kita bahas bareng-bareng, nanti kalian boleh komentar di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng, nanti kita sharing bareng-bareng. Saya ingin tahu cara berpikir kalian, pendapat kalian ya, pengalaman kalian, bukan hanya pendapat tapi pengalaman kalian pribadi seperti apa. Karena saya tidak ingin hidup ini hanya
pengalaman orang gitu. Tapi kita bagaimana apa yang kita alami sendiri, itulah yang kita sampaikan kepada orang lain. Kita belajar untuk seperti itu. Jangan hanya membaca buku kemudian seolah-olah kita sudah berada di posisi itu gitu. Karena banyak sekarang, ya saya sendiri kadang gitu sudah membaca kitab hikam gitu misalnya tentang tasawuf, seolah-olah saya sudah berada di posisi itu. Membaca kitab Ihya misalnya, kadang seolah-olah kita sudah berada di posisi itu. Ya jangan seperti itulah teman-teman ya. Kita belajar untuk tidak merasa berada di posisi itu gitu. Apa yang kita alami, apa yang kita lewati gitu, apa yang kita lakukan, itulah yang kita berikan kepada orang lain. Belajar untuk seperti itu teman-teman. Dengan seperti itu maka kita bisa berbagi dengan orang lain. Yang kita bagikan kepada orang lain itu bukan pengalaman orang lain, akan tapi pengalaman diri kita pribadi. Baik teman-teman, itu saja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.